Bismillahirrahmanirrahim. Secara psikologi, maka emosinya bertambah, akan kembali seperti anak-anak. Dia tidak mau jauh dari anak-anaknya. Sedih kalau anak-anaknya nggak ada di matanya. Sedih kalau anak-anaknya tidak menolongnya, tidak birrul walidain. Begitu nanti antum akan merasakan fase-fase seperti itu. Takut kalau seandainya anaknya tidak bersamanya. Tapi Al-Walid, anak-anaknya tidak lepas daripada dirinya. Wa banina syuhuda. Tapi apa ujung Al-Quran? Sa'uslihi saqar. Allah katakan kami akan masukkan si Walid ke dalam neraka saqar. Turun surah Al-Mudaththir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau sudah begitu, apa manfaatnya coba? Kita tidak mengingkari harta itu bisa menyumbang kebahagiaan, tapi bukan segala-galanya. Kita tidak pernah mengingkari kedudukan, pangkat, jabatan, juga adalah secercah kebahagiaan di situ. Tapi sekali lagi itu bukan segala-galanya. Karena kebahagiaan yang hakikat itu bukan seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya katakan, Ibrahim ibn Adham rahimahullahu taala sampai mengatakan, "Lau 'alimal muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi minas sururi wan na'im idzan lajaladuna 'alaihi bisuyuf." Lihat kata Ibrahim bin Adham, seandainya para raja itu mengetahui atau anak-anak raja itu mengetahui tentang kami para ulama, apa yang kami rasakan dari keindahan, kesenangan, kelapangan hati yang dirasakan para ulama itu, tentu mereka akan memenggal kepala-kepala kami dengan pedang, karena mereka tidak punya kebahagiaan seperti yang kami miliki. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala suatu ketika pernah sakit, diceritakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Sang dokter datang kepada Imam Ibnu Taimiyah yang ketika itu Ibnu Taimiyah sedang sakit parah, tapi masih disibukkan membaca kitab dan mencatat kitab. Kata sang dokter, "Inna mutala'aka wa kalamaka fil ilmi yazidul marda." Ya Imam, bisa enggak kau berhenti membaca, menulis? Karena itu bisa menambah sakit. Kau ini sakit parah, istirahat, banyak tidur. Kata Ibnu Taimiyah, wahai dokter, alaisatin nafsu idza farihat surrat qawiyat tabi'atu fadafa'atil marad. Wahai dokter, bukankah kalau jiwa itu tenang, hati senang, gitu kan, itu bisa menguatkan badan kita dan cepat menyembuhkan. Artinya kalau orang sakit terus dipikirkan sakitnya, makin sakit dia. Tapi kalau orang sakit tidak dipikirkan sakitnya, hatinya lapang, tenang, pasti cepat sembuh tuh dari penyakitnya. Kata dokter, tentu ya betul, memang kaedahnya seperti itu. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan, ya dokter, tidak ada kebahagiaan dalam hatiku melebihi ini, membaca, menulis, membaca, menulis. Itu tidak ada kebahagiaan dalam hati kecuali ini. Boleh jadi ini yang mempercepat kesembuhan. Kata dokter, oh itu di luar medis itu katanya. Itu di luar medis. Itu ijtihadmu wahai imam, katanya. Tapi dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat para ulama, mereka bahagia itu karena dekat dengan Allah. Yang bisa membahagiakan manusia itu bukan harta, bukan dekat dengan harta, bukan dekat dengan jabatan, bukan dekat dengan keluarga, tapi kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengakhiri kajian kita. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu,
Dan ucapan Ibnu Mas'ud juga dinukilkan Imam Dzul Qayyim rahimahullahu taala dalam Madarijus Salikin. Kata beliau, utlub qalbaka fi thalathati mawatin. Cari hatimu di 3 tempat. Kalau di 3 tempat ini enggak mendapatkan hati, berarti kau tidak punya hati. Cari hati yang lain, katanya. Yang pertama, inda sama'il Quran. Ketika dia mendengar Al-Quran, cari hatimu di sini. Ketika mendengarkan Quran itu tersentuh atau tidak? Atau biasa saja mendengarkan Quran sama dengan mendengarkan musik? Yang kedua, wa fi majalisi dzikri, di majelis-majelis ilmu. Ada ketenangan enggak di situ? Karena ada orang-orang, ikhwan, coba antum cari kawan yang enggak pernah ngaji, ajak ke sini. Apa pantatnya enggak goyang-goyang? Kapan selesai Ustaz di kamar? Kalau saya ibaratkan 2 hewan, ikhwan. Kalau orang yang biasa ngaji itu kayak ikan loncat dari akuarium. Kemudian antum masukkan lagi ke air, tenang dia. Tenang rasanya. Coba antum tangkap burung yang tak pernah disangkar. Masukkan ke sangkar, apa enggak sibuk mau keluar aja tuh. Itulah orang yang jarang ngaji. Antum ajak ke masjid, sibuk aja tuh, mau pulang aja tuh. Apalagi ustadznya ngantuk, ada malas gitu. Seperti itu, ya. Ataupun pamannya, kata beliau, kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, wa fi waqtil khalawat, cari hatimu di saat-saat engkau menyendiri. Bangun sepertiga malam, enggak ada orang, semua tidur kecuali antum dengan Allah saja. Kata beliau, fa illam tajidhu fi hadhil mawatin, kalau engkau tidak mendapati hatimu di 3 tempat ini, fa'lam, ketahuilah, annahu la qalbalaka, engkau tidak punya hati. Fasalillaha qalban, minta lagi kepada Allah agar diberikan hati akhar yang lain, katanya. Berarti hatimu mati itu. Minta lagi kepada hati yang lain. Ya. Ini di antara faedah yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.